tetap berkarir di dunia pendidikan atau nanti beralih ke dunia politik? Istiqomah dalam dunia pendidikan. Musik K-pop atau musik dangdut? Nggak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rujuk Podcast dan masih bersama gue Muhammad Lukman. Kali ini Rujuk Podcast akan membahas terkait dunia pendidikan dan salah satu yang membanggakan di Jawa Barat adalah penilaian tertinggi akreditasi yang diterima oleh SDIT Nurul Fajri. SDIT Nurul Fajri adalah bagian dari Yayasan Al-Hijrah dari Cikarang Barat. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Kepala Sekolah SDIT Nurul Fajri, Bang Muhammad Salahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nih Sehat. hari Jumat ini Tetap semangat. tetap semangat ya, Bang ya, di tengah pandemi seperti ini, Bang ya. Semangat. Tadi gimana, Bang? Kondisi di luar, Bang? Kondisi di luar alhamdulillah jalanan lancar. Lancar ya. Sampai Panas di sini. katanya hari ini nih. Luar biasa panas Ya, ya. alhamdulillah Bekasi panas. Bang, kita pengen tahu nih, Bang. Ini SDIT Nurul Fajri yang merupakan bagian dari Yayasan Al-Hijrah ya, Bang ya. Ya, betul. Ini bisa mendapatkan nilai akreditasi tertinggi se-Jawa Barat. Nah, namun sebelum kita jawab itu, Bang, kita pengen tahu dulu nih seluk-beluk dari Yayasan Al-Hijrah ini sendiri, Bang. Boleh diinformasikan, Bang? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kawan-kawan rukun jurnalis Bekasi yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah Nurul Fajri berdiri sejak tahun 2000. Tahun 2000 ya. Tahun 2000 berdiri. Udah 20 tahun ya. 20 tahun saat ini tepat. Nurul Fajri berdiri. Pertama berdiri itu tempatnya di Taman Aster di Masjid Al-Fajr. Tahun 2000, itu tahun 2000. Alhamdulillah 2 tahun di Taman Aster di lingkungan Masjid Al-Fajr. Untuk pengembangan lebih lanjut kemudian dari Yayasan Al-Hijrah ini mengembangkan pendidikan di luar perumahan Taman Aster yang berada di dekat sekitar Taman Aster sendiri. Taman Aster ya. Pertama berdiri ya alhamdulillah dengan 19 siswa itu di tahun 2000 dan saat ini alhamdulillah siswa SDIT Nurul Fajri sendiri itu kurang lebih sekitar 691. Wah, luar biasa ya. Alhamdulillah, Dari luar 19 sekarang 691. 691. Itu bagaimana bisa sampai sebesar itu Ya. naik kayak gitu, Bang? Yang paling penting bagi sekolah swasta adalah excellent service, pelayanan Mutu terbaik, pendidikan mutu gitu ya. pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak, kepada orang tua, dan itu ya alhamdulillah mendapatkan kepercayaan yang luar biasa. Kita sejak 2016 ini alhamdulillah 4 rombel menerima, dan 4 yang rombel ya. terakhir kemarin kita alhamdulillah mendapatkan kepercayaan 5 rombel untuk kelas 1. Dan Nurul Fajri ini di bawah Yayasan Al-Hijrah memiliki ada SDIT Nurul Fajri, ada SMPIT Nurul Fajri, dan ada SMAIT Nurul Fajri. Semuanya secara administrasi sudah tuntas, sudah selesai semua. Mendapatkan izin operasional, akreditasi. Jadi ya bagi warga masyarakat yang ada di sekitar Cikarang Barat, sudah sangat Cibitung, mengenal nih ya. Tambun Selatan, insya Allah ini sudah sangat mengenal. Bagi yang mau sekolah di Nurul Fajri ya tentunya kami sangat menerima, mengharapkan. Siap. Tadi kan kita bicara berdirinya. Visi dan misi dari Yayasan Al-Hijrah terutama SDIT Nurul Fajri ini apa nih, Pak? Visi dan misinya, yang pertama visinya adalah menjadikan generasi unggulan. Generasi unggulan ini kita terjemahkan, kita perluas menjadi misi. Misinya tentunya adalah mendidik generasi robani yang kuat, yang berkarakter, berprestasi, dan berakhlakul karimah. Jadi lengkap. Jadi bukan hanya prestasi tapi agamanya juga diperkuat gitu. Insya Allah ya. Wajib, biasa, harus wajib. Jadi ada kurikulum pendidikan pemerintah kita mengikuti, dan yayasan juga membuat suatu acuan dengan kurikulum yayasan. Ya, seperti misalnya pembelajaran Al-Quran, pembelajaran tahfiz, kemudian bahasa Arab ataupun bahasa Inggris,
pembiasaan ibadah sholat ala karimah. Itu adalah penting. Oke. Tadi jumlah rombel itu kan kurang lebih tadi ada berapa, Bang? Ada sekitar 22 rombel ya. 22 rombel. Nah, untuk SD sendiri tuh berapa meter, Bang, luas bangunannya, Bang? Bangunan hampir sekitar kurang lebih sekitar 5 ribuan. 5.000 ya untuk SD aja tuh, SD. Bang. SD 5 ribuan, SMP kurang lebih sama, SMA 4 ribuan ya, kurang lebih ya sekitar 20.000 tanah Yayasan Al-Hijrah yang dimiliki. Masih bisa dibangun lagi nih ke depannya? Ada, insya Allah pengembangan ya. terus, pengembangan terus ya. Proyeksi yayasan, mohon doa semuanya, insya Amin, Allah amin. ingin membuat sebuah kampus atau universitas luar biasa ya, kebanggaan di Kabupaten Bekasi. Dengan di bawah naungan Yayasan Al-Hijrah juga Cikarang Barat. Balik lagi di Rujuk Podcast dan kita masih berbincang terkait pendidikan, dan kita masih bersama dengan Kepala Sekolah SD ITN Nurul Fajri, Bang Muhammad Salahuddin. Bang, tadi kita sudah membahas terkait berdirinya SD ITN Nurul Fajri, visi misi, dan kita ingin ke segmen selanjutnya nih, Bang. Di SD ITN Nurul Fajri ini kan pasti banyak prestasi, Bang. Bisa disampaikan nggak nih ke kawan Rujuk nih, prestasi apa aja nih, Bang, yang sudah diraih dari SD ITN Nurul Fajri, Bang? Ya teman-teman rukun jurnalis Bekasi yang saya hormati, beberapa prestasi yang pernah diraih oleh SD ITN Nurul Fajri, kita pernah mendapatkan sebagai sekolah berbudaya lingkungan tingkat provinsi. Tingkat provinsi ya? Alhamdulillah. Itu kita pernah mendapatkan sekolah berbudaya lingkungan, itu artinya sekolah yang bersih, sekolah yang menjaga sehat, kebersihan. Dan itu penilaiannya dari kecamatan, dari kabupaten, kemudian alhamdulillah di tingkat provinsi, alhamdulillah. Kemudian beberapa prestasi yang lainnya tentunya banyak. Kita pernah sampai ke provinsi juga untuk Olimpiade Sains Nasional anak-anak. Olimpiade Sains Nasional itu berarti pembelajaran matematika dan IPA. Kemudian juga di tingkat kabupaten untuk literasi kita pernah juara 2 puisi. Ya banyak beberapa prestasi yang lainnya yang insya Allah membanggakan untuk SD ITN Nurul Fajri. Kemudian juga dari pembelajaran agama PAI kita juga pernah juara anak-anak biasa, misalnya kaligrafi, baca Quran, tahfiz, kemudian juga kalau di SD masih ada praktek sholat, ada alhamdulillah juara. Itu sampai tingkat provinsi juga? Tingkat kabupaten, cermat alhamdulillah. Dan beberapa prestasi yang lainnya. Untuk pembelajaran di Nurul Fajri, kegiatan-kegiatan ekskul ya kita alhamdulillah banyak, karena ekskul ini adalah pengembangan kreativitas untuk anak-anak. Ekskul Nurul Fajri ini ada ekskul kaligrafi, ada ekskul komputer, ada ekskul nasyid, ada ekskul dokcil, ada ekskul menggambar, musik, paduan suara, lengkap banget ya, drama, lengkap. Karena ekskul ini adalah mengeksplor kemampuan dari anak-anak ya supaya anak-anak agak jemu, nggak bosan gitu. Karena setiap anak berbeda kemauan dan kemampuan gitu ya. Berbeda kemampuan dari yang dimiliki oleh setiap siswa. Dan pembelajaran kita di Nurul Fajri ini dimulai dari jam 7.15 sampai dengan jam 7.45 ini kegiatan majelis pagi. Ada apa aja, Bang? Nah, baca ikrar, doa, kemudian murojaah Al-Quran, kemudian mengecek bacaan sholat, kemudian nasihat dari wali kelas, motivasi. Ini insya Allah cukup 30 jam pertama di majelis pagi 7.15 sampai dengan 7.45. Nah, kemudian setelah itu paginya langsung ke pembelajaran Al-Quran 2 jam. Al-Quran juga langsung ya? Al-Quran karena masih pagi biar fresh, anak pembelajaran biar mudah untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Itu 2 jam sampai dengan kurang lebih sekitar jam 9. Nah, dari jam 9 barulah untuk pembelajaran sampai dengan 9.30. Kemudian jam 9.30 sampai dengan jam 10 itu istirahat atau apa, Pak? Istirahat, tapi kita membahasakan kepada anak-anak ini dengan pembiasaan ibadah. Jadi supaya waktu istirahat juga diisi dengan ibadah. Ibadah, walaupun tetap kita memberikan anak-anak misalnya mau makan atau jajan snack, minum jajan, biar kesannya itu ketika istirahat itu ya memang bukan hanya sekedar main, bukan sekedar main lari-larian dan sebagainya, tapi ada
nuansa ibadah yang Apa bisa aja bang? dilakukan. Kayak sholat duha gitu bang? Sholat duha, murojaah Al-Quran, tahfiz Al-Quran, itu terjadwal. Terjadwal tuh ya. Rutin dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dan biar tidak terlalu penuh kita jadwal 15 menit pertama misalnya anak laki-laki, kemudian yang anak perempuannya di kantin dulu, main Itu dulu. wajib kelas 1 sampai kelas 6? Wajib. Karena kan bicara, mohon maaf, kelas 1 kan masih, maaf ya, masih susah diatur gitu. Betul, Tapi betul. bisa itu ya biasakan seperti itu ya. Kelas 1, kelas 2 di kelas masing-masing. Oh, di kelas masing-masing. Kalau kelas 3, 4, 5, 6 di musola. Di musola. Kalau di musola dibareng dengan kelas atas, kesian gurunya. Ngaturnya. Siap, Ya. siap. Ya alhamdulillah semuanya lancar. Nah, bicara prestasi kan ini kita bicara tenaga pengajar juga bang, karena biar bagaimanapun siswa yang berprestasi itu berkat dari tenaga pendidik atau pengajar yang luar biasa. Nah, di SDIT Nurul Fajri bang, itu tenaga pengajar berlatar belakang atau pendidikan di mana aja tuh bang? Ya baik kawan rujuk Bekasi yang berbahagia. Jadi proses rekrutmen guru di Yayasan Al-Hijrah di Nurul Fajri ini begitu ketat. Tes seleksinya betul-betul diawasi oleh yayasan, karena guru inilah yang betul-betul akan menghasilkan kualitas siswa yang betul-betul diharapkan oleh orang tua. Nah, alhamdulillah guru-guru tenaga pendidik yang ada di SDT Nurul Fajri maupun di SMPT atau SMIT Nurul Fajri ini dari beberapa perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Pertama dari UIN, alhamdulillah banyak. Dari UIN ada ya? Dari UIN, kebetulan saya sendiri dari UIN, S1-nya, kemudian S2-nya di Unisma. Kemudian dari UNJ juga alhamdulillah banyak, dari UPI juga alhamdulillah ada, dari Universitas Unsur Sudirman juga ada, Purwokerto. Kemudian UIN ini berarti ada UIN Jakarta, ada UIN Bandung ya? Banyak alhamdulillah, dan beberapa perguruan tinggi yang lainnya. Jadi sangat ini ya, SDM atau tenaga pengajarnya luar biasa dari universitas ternama sebenarnya. Ya, alhamdulillah dari beberapa universitas ternama. Nah, proses rekrutmen sendiri bang, tadi indikator atau penilaian agar beliau si tenaga pengajar ini bisa menjadi guru di SDIT ini apa aja bang? Yang pasti guru harus memiliki kompetensi pedagogi, kemampuan kepribadian guru ya, pemahaman mereka dalam dunia pendidikan, kemudian profesionalisme guru, bagaimana mereka, kemudian juga secara sosial, karena guru juga guru itu bukan hanya ada di kelas, bukan hanya ada di sekolah, tapi juga di masyarakat, dan itu sangat penting. Jadi penilaiannya secara menyeluruh, penilaian dilakukan oleh yayasan bagi guru-guru yang akan menjadi guru di Nurul Fajri penilaiannya. Dari jumlah rombel tadi 22 ya, dengan siswanya hampir 700, tenaga pengajar ada berapa bang? Tenaga pengajar alhamdulillah hampir, kalau SD kurang lebih sekitar 40, kemudian SMP ada sekitar 30, kemudian SMA ada sekitar 20, ya kurang lebih ada sekitar 100 semuanya. Total semua SD, SMP dan sampai SMA kurang lebih ada sekitar 100 kurang lebih. Kalau mau ngelamar sono kayaknya nggak masuk ini kriteria saya. Abang bisa coba. Insya Allah dunianya sudah terbentuk di mana kita posisinya. Siap. Saat ini. Tapi kalau ngeliat tadi seleksinya sangat ketat, berarti kan di SD ini menjaga mutu pendidikan banget ya. Betul. Kita sangat menjaga mutu pendidikan, kualitas pendidikan. Terlebih lagi kita ingin mencetak generasi-generasi untuk 10-20 tahun yang akan datang menjadi generasi terbaik mereka hidup di zamannya. Siap. Nah, sebelum masuk kita ke segmen keempat tadi, kita pengen tahu nih bang, proses belajar KBM, kegiatan belajar mengajar ini dari jam berapa sampai jam berapa, karena tadi terputus di segmen kedua itu bang. Belajar dari jam 7.15 sampai dengan setelah sholat asar. Jadi pembagiannya itu jam 7.15 sampai dengan jam 7.45 anak-anak sudah mulai masuk. 30 menit pertama pembiasaan ibadah, misalnya ikrar, baca doa, sholat duha, nasihat dari wali kelas, murojaah. Kemudian setelah itu 2 jam pertama di pagi hari 7.45 sampai dengan jam 9 pembelajaran Al-Quran, anak-anak tahfiz. Kemudian jam 9 sampai jam 9.30 pembelajaran biasa, misalnya matematika, bahasa Arab, PAI, umum lah ya, ada pembelajaran lainnya. Kemudian 9.30 sampai jam 10 ini pembiasaan ibadah anak-anak, istirahat
tapi kita membahasakan dengan pembiasaan ibadah, ada sholat duha, baca Quran, murojaah dan lain sebagainya. Nah, kemudian jam 10 sampai dengan jam 11.45 ini pembelajaran kembali lanjut anak-anak normal seperti biasa, dan jam 11.45 sampai dengan jam 13 ini pembiasaan ibadah kedua untuk sholat zuhur, ada istirahat makan juga siang, gitu ya. ya. Jadi bahasa kita itu bukan istirahat. Bukan istirahat. Bahasanya pembiasaan ibadah. Pembiasaan Nah, ibadah. kemudian jam 13 masuk kembali pembelajaran. Untuk kelas 1 kelas 2 lebih awal karena memang kelas 1 kelas 2 kasihan kalau pulang setelah sholat Iya, asar. benar. Jadi kelas 1 kelas 2 ini jam 14.15 mereka udah selesai pembelajaran, udah pulang. Ada fasilitas jemputan juga kita. Oh gitu, ada jemputan. antar jemput di sekolah Antar jemput gitu ya. bagi yang mau bebas untuk antar jemput. Oke. Nah, untuk kelas 3 sampai dengan kelas 12 ya. 3 sampai dengan kelas 12 SMA tuh SD, ya. SMP, SMA pulangnya setelah sholat asar berjamaah di sekolah. Jadi anak-anak ini kelas 3 sampai kelas 12 ini pulang selesai dari sekolah ini biar tenang orang tua. Jadi udah sholat. Jadi ketika udah pulang udah sholat gitu sholat, ya. Sholat asar. Siap. Tinggal Kemudian ada antar jemput, jadi orang tua juga nggak khawatir siswa nggak betul. kemana-mana selesai sekolah nggak gitu khawatir. ya. Kita sekolah menyiapkan fasilitas jemputan sekolah baik di pagi hari maupun di sore hari. Pulangnya antar jemput itu ya. Bang, tadi kita bicara proses KBM di masa normal, Bang. Kita tahu saat ini kita masih ada pandemi Covid nih. Situasi belajar berubah dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dari SDT Nurul Fajri ini ada kebijakan apa, Bang, di saat PJJ ini, Bang? Ya baik, kawan-kawan rukun jurnalisme Bekasi yang berbahagia. Kita taat aturan mengikuti pemerintah berdasarkan keputusan Mendikbud nomor 719 P 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Ya, artinya memang dalam kondisi khusus saat ini dari bulan Maret sampai dengan September atau awal Oktober ini kita pembelajaran jarak jauh. Kemudian juga yang kedua landasannya adalah surat edaran Mendikbud nomor 15 tahun 2020 pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa penyebaran COVID saat ini. Jadi kita full SDT Nurul Fajri, SMPT dan SMPT Nurul Fajri pembelajaran jarak jauh secara virtual. Dan kita mengusahakan secara virtual ini artinya belajar ini bukan berarti berhenti stop, tapi pembelajaran ini tetap belajar tapi dengan metode kondisinya baru gitu ya? pindah di rumah ya, gitu ya. Dan kita kondisikan seperti belajar seperti biasa walaupun anak-anak berada di rumah. Jadi pagi hari anak-anak tetap absen gitu, membaca ikrar, membaca doa, absen secara virtual, dipoto. Kemudian jam 8 itu mulai pembelajaran sama seperti di sekolah. Jadi pembelajarannya pertama itu ya tetap pembelajaran tahsin dan tahfiz Al-Qur'an. Cuman mungkin waktunya dipersingkat kali. Waktunya dipersingkat, kita belajar dari jam 8 sampai dengan jam 11.45 selesai. Itu semua kelas dari kelas 1 sampai dari kelas 1 6 sampai dengan kelas 12 tadi ya, sampai SMA dengan itu. kelas 12. Walaupun waktu pembelajarannya setengah hari sebenarnya berat. Iya. Sebenarnya berat, dan kita juga sekolah harus betul-betul guru itu Ekstra, memahami ekstra karena kondisi orang tua itu berbeda-beda. Karena belum ada siap yang juga. Ada yang siap mendampingi, ada yang belum siap, ada orang tua yang bekerja tidak bisa mendampingi. Kemudian yang mendampingi aja terkadang masih ada beberapa yang kesulitan. Kan kita menarik nih, Bang. Ya, tidak sedikit menjumpai ketika ini pembelajaran jarak jauh orang tua malah tidak sanggup nih menjadi pengajar di rumah bagi anaknya, sehingga banyak, maaf dalam tanda kutip, kasar dengan anaknya karena tadi tidak mampu gitu. Nah, SDT Nurul Fajri punya solusi nggak sih, Bang, atau mungkin datang ke rumah-rumah gitu untuk mengkontrol gitu, Bang? Yang pertama yang pasti sekolah ataupun guru tidak boleh memberatkan pembelajaran PJJ ini terhadap anak-anak di rumah, karena pada prinsipnya adalah intinya pembelajaran kecakapan hiduplah yang lebih utama ketika anak-anak belajar dari rumah. Kemudian itu yang paling penting adalah menjaga semangat dan sehat anak-anak. Yang penting anak-anak mau belajar sehat, semangat, tetap mau belajar. Jadi pembelajarannya tidak terlalu dititik beratkan kepada kognitivitas anak-anak, pengetahuan, karena memang berat pasti orang tua. Berat. Yang mendampingi aja berat, apalagi yang tidak mendampingi. Kondisi berbeda, dan sekolah guru harus betul-betul paham tugas jangan terlalu memberatkan dan
dengan waktu yang harus selesai jam 12 selesai ya, karena orang tua berbeda-beda. Bisa misalnya tugas dikirim misalnya sore hari, kemudian malam, dengan kondisi yang memang orang tua ada yang bekerja dan lain sebagainya. Dan untuk anak-anak yang memang butuh perhatian khusus karena sulit belajar dan sebagainya, ya kita sekolah memberikan keluasan kepada guru untuk home visit, kunjungan silakan. Oh bisa ya, ada kunjungan gitu ya. Tapi memang tidak Tidak terjadwal, mewajibkan tidak gitu mewajibkan. ya. Oke. Karena memang kita tidak menjadwalkan guru harus home visit ke semua siswa dalam satu kelas. Oke. Enggak boleh, karena apalagi kondisi pandemi ini kan kita juga masih sangat mengkhawatirkan. Siap. Bang, ada 2 momen kemarin Bang saat pandemi ini kan, penilaian akhir tahun atau PAT, kemudian ada penilaian tengah semester atau PTS yang baru kemarin berakhir nih. Itu ada kendala nggak Bang untuk siswa ataupun guru untuk mengkontrol? Apalagi bicaranya kan biasanya kalau ujian kan biasanya di ruangan, ini ujian di rumah gitu Bang. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Guru sekolah harus punya kepercayaan yang penuh. Kita percaya, yakin anak-anak walaupun di rumah mereka mengerjakan dengan baik, dengan jujur gitu ya. Ya, mereka mengerjakan dengan baik dan jujur. Kita sekolah harus yakin, percaya. Ya. Kalau nggak yakin percaya susah juga. Susah harus juga. husnuzon. Harus husnuzon dulu ya. Iya, itu prinsip bahwasanya anak-anak kita mengerjakan dengan baik, dengan jujur. Insya Allah mereka adalah anak-anak kita yang baik, yang memang terbiasa dengan sesuatu hal mengerjakan dengan kejujuran, dan secara teknis semuanya berjalan dengan lancar walaupun secara virtual, mengerjakan penilaian tengah semester ataupun di 2020 kemarin itu terakhir kenaikan kelas penilaian akhir sekolah atau penilaian akhir tahun. Oke, lancar semuanya alhamdulillah. lancar ya insya Allah ya. Nilainya juga baik-baik aja, bagus-bagus. Insya Allah nilainya juga alhamdulillah baik-baik. Dari bobot soal memang kita ada perubahan sedikit, jadi tidak sama dengan ketika anak-anak normal ya, belajar normal gitu ya. Jumlahnya lebih sedikit gitu. Kalau biasanya misalnya kita 35-40, ya ketika kondisi pandemi PAT PTS ini ya bobotnya nggak sama gitu nilainya, jumlahnya. Siap. Nah dari bicara tadi kan sekolah Nurul Fajri ini sangat memperhatikan kesehatan siswa. Yang penting sehat dulu nih. Betul, sehat, semangat. Tapi ada intermezzo nih Bang, di luar katanya. Mall dibuka, kemudian restoran dibuka, tempat hiburan dibuka. Kok sekolah tutup gitu? Sekolah malah di rumah. Sekolah kita mempersiapkan generasi yang akan datang. Kita khawatir generasi kita ini putus. Jadi disitulah Pak. Iya. Kenapa sekolah tetap dilakukan di rumah ya, Di rumah. PJJ ya. Kita khawatir, apalagi anak SD kelas 1, 2, 3, 4 lah ya. Siap. Ini kalau udah di sekolah kumpul itu kan luar biasa sulit kita mencegahnya. Iya, Karena berkumpulnya itu ya. pencegahan COVID ini kan diantaranya Jaga jarak. Ini yang Siap. pemerintah kita sami inawatona. Oke. Apalagi kelas 1, 2, 3 ini wah, kagak bisa kita. Mantap ya. Jadi utamakan kesehatan. Kesehatan, keselamatan, semangat. Semangat. Baik Bang Salahuddin, ini SDIT Nurul Fajri mendapatkan nilai akreditasi tertinggi nih Bang di Jawa Barat. Apa sih Bang tips dan sehingga bisa nih SDIT Nurul Fajri mendapatkan nilai akreditasi tertinggi se Jawa Barat nih Bang? Ya, rekan-rekan jurnalis Rujuk Bekasi yang berbahagia, berdasarkan SK Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah nomor 397 yang dikeluarkan, SDIT Nurul Fajri mendapatkan nilai akreditasi nilainya 99. 99 ya? 99. Dan alhamdulillah ketika disampaikan ini sebagai nilai tertinggi di Jawa Barat, atau walau alam kita juga nggak tahu apakah mungkin nasional, mungkin Bisa saja nasional ya? bisa jadi. Dan penilaiannya ini berdasarkan 8 standar pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi 8 standar ini ada standar isi, ada standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarpras, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Dan ini alhamdulillah kita Memenuhi syarat semua standar itu ya? syarat, berusaha semaksimal mungkin. Kita bukan hanya ketika akreditasi ini nilainya sempurna, yang lebih penting dari itu adalah proses keseharian ketika pembelajaran anak-anak. Jadi bukan hanya sekedar nggak hanya sekedar nyari nilai ya, tapi sudah membiasakan diri gitu. Jadi sebenarnya penilaian akreditasi ini ya biasa bonus aja sebenarnya. Iya, bonus, dan alhamdulillah memang semuanya sudah terlaksana dengan baik. Dari standar isi yang berkaitan dengan kurikulum, ya kita memang melaksanakan, membuat dokumen-dokumen itu. Jadi memang yang paling penting ketika akreditasi adalah dokumen-dokumen tertulis, dokumen hard copy. Memang kita biasa ada
membuat kurikulum, RPP, kemudian silabus dan perangkat pembelajaran yang lainnya. Kemudian untuk kompetensi lulusan ya alhamdulillah, jadi memang dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Ya tadi misalnya tadi majelis pagi, kemudian pembiasaan ibadah, kemudian kegiatan ekskul, kemudian kegiatan field trip, kepramukaan, kunjungan edukasi, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian dari sarana dan prasarana juga kita alhamdulillah dukungan dari yayasan sangat luar biasa. Sudah ada fasilitas apa aja Bang di kita punya laboratorium IPA, laboratorium komputer, kemudian untuk perpustakaannya kita pernah juara 2 tingkat Kabupaten Bekasi. Kabupaten untuk Bekasi ya. Udah cukup lengkap di situ. Ya insya Allah ada. Terkomputerized gitu. Memang belum, masih manual. Belum digital library, tapi ya insya Allah mudah-mudahan bukunya kita selalu penuhi setiap tahunnya, khususnya buku bacaan untuk anak-anak. Kalau buku pelajaran kadang anak-anak jemu baca. Iya benar. Ya jadi buku-buku bacaan, kemudian pengelolaannya dengan secara profesional. Kemudian dari pembiayaan kita juga laporan-laporan keuangan catatannya itu ada. Pembukuannya sangat baik. Betul, gitu ya. baik. Dan bahkan saat ini kita semuanya sudah memasuki dunia virtual. Jadi pembiayaan orang tua itu bayar online gitu, cukup virtual online gitu. gitu ya. Ada virtual account-nya. Jadi nggak perlu datang ke Kalau sekolah. dulu zaman dulu Bang, kita langsung datang ke sekolah bayar dengan uang kertas gitu. Kalau sekarang online ya. Nurul Fajri udah virtual semua. Virtual Jadi setiap siswa memiliki virtual account. Memiliki virtual account, kemudian juga untuk penilaian siswa pendidik itu alhamdulillah semuanya ya insya Allah sesuai dengan harapan dari orang tua. Siap. Bang, kalau bicara akreditasi nih, itu berapa tahun sekali Bang untuk akreditasi itu harus di-upgrade, diperbaharui setiap 4 tahun sekali secara aturan. 4 tahun sekali. Ya, tapi biasanya kita terkadang kuotanya itu berebutan. Jadi kadang 5 mundur, bisa 5 tahun. Paling lama itu 6 tahun itu harus udah diperbarui. Sudah ada ya, 6 tahun itu harus diperbarui gitu. Tapi sekarang ada peraturan yang baru karena 4 tahun itu wajib harus diperbarui ya. Di-upgrade ya. Upgrade ya, itu kan bagian dari tugas pemerintah. Ya tinggal pemerintah memfasilitasi sebenarnya sekolah ketika misalnya ditunjuk untuk akreditasi insya Allah harus siap harus siap karena memang berkaitan khususnya khawatir anak-anak misalnya melanjutkan sekolah di SMP mana ketika ada sekolah yang membutuhkan akreditasinya belum di-upgrade dia nggak bisa masuk. Iya benar. Iya melanjutkan karena harus ada nilainya. Dan alhamdulillah ya Nurul Fajri dari SDIT, SMPIT, SMAIT semuanya mendapatkan nilai akreditasi A semua ya. A semuanya. Tapi ini yang untuk khusus SD 99 ya. 99 alhamdulillah. Luar biasa. Yang mudah-mudahan mohon doanya Amin. supaya kita tetap komitmen mempertahankan bisa mempertahankan bukan hanya dari segi nilai sebenarnya kita. Jadi perilaku atau kebiasaan pembiasaan serta excellent service yang diberikan kepada siswa dan juga orang tua. Mantap, luar biasa nih. Semoga SDIT Nurul Fajri menjadi rujukan ya Bang ya. Amin, sesuai dengan nama kita rujuk Bang. Ya alhamdulillah mudah-mudahan sesuai dengan nama rujuk dan kita sudah membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun 2021-2020. Oh sudah membuka? Sudah buka. Walaupun sekarang 2000 tapi udah 2021 udah siap. Udah buka ya. Silakan bagi diaksesnya bisa di www.nurulfajri.sch.id. Ada. Siap. Bang, sebelum berakhir Bang mungkin ada motivasi nih Abang selaku kepala sekolah bagi siswa yang tetap belajar di rumah nih agar semangat kemudian tidak menyerah gitu kan, tetap ada motivasi untuk belajar gitu Bang. Ya, untuk semua siswa-siswa Nurul Fajri dari kelas 1 sampai dengan kelas 12 tetap semangat, belajar di rumah, jaga kesehatan, ikuti arahan dari guru-guru di sekolah. Insya Allah mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Sukses walaupun pembelajarannya di rumah ya insya Allah dengan doa dari Bapak Ibu guru semuanya, anak-anak siswa-siswi Nurul Fajri menjadi generasi-generasi yang sukses, generasi unggulan, berkarakter, sukses dunia dan akhirat. Itu yang paling penting. Mantap Bang, ini kita sudah selesai nih dari 1 sampai segmen kelima, tapi kita ada sedikit Q&A atau game sedikit nih Bang. Ini ada 2 pertanyaan, 1 dan 2, dijawab dengan cepat, 2 detik aja Bang. Pilihannya 1, 2, ntar Abang pilih yang mana gitu. Oke Bang ya? Siap. Yang pertama nih Bang, belajar atau mengajar? Mengajar. Alasannya?
bagi kita mungkin mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu. Tapi tetap tidak melupakan belajar lagi gitu. Tetap ya? belajar Upgrade sepanjang terus ya, hayat. Bang, ya? Sepanjang hayat Oke, tetap. siap. Gabus pucung atau pecel lele? Bekasi Gabus Pucung. Gabus pucung. Kalau ditawarin mau umroh atau travel, Bang? Umroh ya. Udah pernah berapa kali umroh, Bang? Umroh belum. Belum. Insya Allah dari Yayasan Al Hijrah memfasilitasi guru-guru umroh. Insya Allah setiap guru yang sudah 15 tahun. Oke. Insya Allah nanti kita berkesempatan. Siap. Tetap berkarir di dunia pendidikan atau nanti beralih ke dunia politik? Istiqomah dalam dunia pendidikan. Tetap istiqomah ya. Istiqomah dalam dunia pendidikan. Mudah-mudahan nanti dunia politik bisa mengikuti. Yang penting sukses dulu untuk mendidik anak-anak. Siap. Terakhir, Bang, musik K-pop atau musik dangdut? Nggak suka musik kayaknya nih. Bekasi lebih ke dangdut. Dangdut, walaupun jarang nonton dangdut ya. Oke, Lebih- Bang. lebih senang Terima dangdut. kasih, Bang, waktunya Bang Muhammad Salahuddin telah datang ke studio Rujut Podcast. sama-sama. Semoga Abang dan seluruh guru senantiasa diberikan keberkahan Amin. dalam mendidik atau mengajar siswa-siswi SDIT Nurul Fajri. Oke, gue Muhammad Lukman undur diri dari studio Rujut Podcast dan tetap pantengin Rujuk Podcast di channel Rukun Jurnalis Bekasi dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.